aku harus bilang apa ya nanti ke polisi. Kalau aku bohong, polisi pasti bakal tahu. Dan polisi pasti bakal semakin curiga sama aku. Apalagi pernyataan aku pasti bakal di cross check sama Adele. Apa mendingan aku jujur aja ya? Gas, pelan-pelan. Ya. Makasih ya. Hati-hati. Kita langsung ke kantor polisi, Beb. Mas, ini beneran aku serius ya. Aku tuh takut banget. Aku pertama kalinya diundang sama polisi untuk datang ke kantor polisi. Ya, walaupun aku tahu sih, aku tuh disuruh ke sana hanya sebagai saksi. Dan aku juga udah pernah bilang kalau aku itu nggak pernah dengar sama sekali adanya suara tembakan. Kenapa sih hal kayak gini tuh harus terjadi sama kita? Kenapa juga kejadian penembakan itu pas kejadiannya pas kita lagi di villa sana? Dan gimana kalau ternyata masalah ini lebih berat daripada yang kita kira? Ya, iya aku juga nggak tahu. Ini juga baru pertama kali aku dipanggil sama polisi. Tapi ya udahlah. Kalau menurut aku ya, Beb, mending kamu jujur. Jujur? Jujur soal apa, Mas? Soal hubungan kita. Kamu serius? Ya. Mendingan kamu cerita aja yang sebenarnya ke polisi. Kalau waktu itu kita memang lagi nginep berdua di villa itu. Dan kita juga nggak tahu apa-apa soal penembakan itu. Jadi lebih baik kita jujur. Memang harus ada yang dikorbankan. Biar aku tetap aman dan aku nggak masuk penjara. Jadi terpaksa perselingkuhan ini aku jadikan tameng untukku. Semoga aja papanya Gladys nggak tahu soal ini. Tapi aku yakin Gladys nggak akan bilang. Ya, setidaknya untuk beberapa waktu. Dan aku akan terus berusaha supaya Gladys maafin aku. Saya memang sengaja pakai masker, Pak. Karena saya nggak pengen dilihat oleh orang lain, Pak. Soalnya Adil itu bukan pasangan sah saya, Pak. Makanya saya booking villa dan nomor yang saya pakai itu bukan nomor saya, Pak. Lalu, apa Anda tahu tentang kejadian penembakan itu? Enggak, Pak. Saya benar-benar nggak tahu. Saya juga nggak dengar suara tembakan sama sekali, Pak. Karena waktu itu saya juga lagi ada masalah sendiri, Pak. Jadi, waktu itu sekitar pukul 8 malam, ketika saya sedang bersama Adele di villa itu, tiba-tiba istri saya datang mergoki kami, Pak. Kemudian istri saya pergi dan saya langsung kejar dia, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Waktu istrinya Pak Marcel itu datang tiba-tiba ke villa. Habis istrinya marah-marah, Pak Marcel kejar istrinya keluar villa. Terus karena saya juga panik, ya saya juga keluar villa, Pak. Tapi saya itu keluarnya lewat pintu belakang. Saya kan juga takut diamuk sama istrinya, Pak.
Nah, pas kejadian penembakan, kayaknya saya tuh udah nggak ada di villa deh, Pak. Soalnya kan saya juga sama sekali nggak ngedenger ada suaranya tembakan di situ. Jadi Anda juga tidak melihat ada orang yang mencurigakan lewat situ? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya juga nggak ngelihat siapa-siapa di sana. Karena saya juga lagi fokus kejar istri saya yang lagi marah, Pak. Baik, terima kasih atas keterangannya. Apabila nanti ada bukti tambahan, kami akan segera memanggil Anda kembali. Sama-sama, Pak. Iya. Akhirnya selesai juga. Lebih baik aku nggak usah cerita soal pistolnya Mas Marcel deh. Toh, polisi juga nggak nanya. Pokoknya, aku harus cari aman demi aku dan calon anakku. Setelah ini, polisi pasti akan panggil Gladys. Dan keterangan aku pasti sesuai dengan keterangan yang disampaikan Gladys nanti. Dengan begitu, polisi nggak akan curigai aku lagi. Baik, terima kasih atas keterangannya, Pak. Baik, sama-sama, Pak. Kalau begitu saya langsung permisi, Pak. Ya, Silakan, Pak. terima kasih, Pak. Halo, Tut. Saya udah di depan rumah. Tolong bantuin saya turun ya. Oke. Kamu beneran udah bicara jujur ke polisi? Udah semua, Mas. Aku tuh bilang kamu pergi ngejar Gladys. Dan sebenarnya aku juga bener-bener gak denger sama sekali suara tembakan itu. Mas, masuk dulu yuk. Maaf ya, aku harus pulang dulu. Soalnya takutnya Gladys pulang ke rumah. Ya udah. Tet, iya Bu, tolong ambilin kursi roda sama tongkat saya ya di bagasi. Hati-hati ya, Bu. Dah. Masuk ke dalam. Aku harus ketemu Biru. Aku harus pastiin sendiri. Kalau dia nggak ingat soal penembakan itu. Sebentar, ada telepon. Ya, halo, Sel. Mas, gimana Biru? Biru baru aja pulang ke rumah gua. Sekarang dia lagi istirahat tuh. Biru pasti langsung ingat sama Tante Ratna dan Om Haryono ya, Mas? Iya, lo bener. Tadi di rumah dia langsung nyariin mama papa. Mungkin besok gua akan ajak dia ke makam mama papa. Oh gitu, Mas. Bagus tuh, Mas. Semoga aja itu bisa menstimulasi ingatan Biru supaya kembali. Iya, amin. Makasih, Sel. Oke, Mas Noah. Get well soon ya untuk Biru. Sorry ya, Mas, nanti aku telepon lagi soalnya aku masih ada kerjaan. Salam buat Biru ya. Iya, nanti disalamin. Makasih. Kalau aku pergi sekarang ke rumah Mas Noah, bisa-bisa mereka curiga. Biru kan lagi istirahat. Mendingan besok aja. Kalau Mas Noah ajak Biru ke makam Tante Ratna, aku mau lihat gimana reaksi Biru waktu dibawa ke sana. Mas,
aku ngerasa ada yang aneh deh. Akhir-akhir ini Marcel sering banget nanyain kondisinya Biru ke kamu. Padahal kan Biru sama Marcel nggak akrab. Kita juga nggak akrab sama Marcel, Mas. Iya sayang. Marcel nelfon aku tiap hari. Aku sih berpikirnya mungkin Biru itu kan punya penyakit langka, amnesia sebagian. Ya ini bentuk pedulinya Marcel aja sama Biru. Lagi pula aku mikir ya, dokter yang menangani Biru kan Gladys, istrinya Marcel juga. Jadi mungkin aku berpikir ini bentuk Marcel untuk menghormati Mama. Tapi aku ngerasa kayaknya berlebihan aja sih, Mas. Oh ya? Aku harus minta pengacara untuk urus surat cerai aku sama Mas Marcel. Lebih baik aku telepon aja pengacaranya sekarang. Biar semuanya lebih cepat diatur sama dia. Supaya aku bisa lebih cepat juga untuk pisah sama Mas Marcel. Loh, ini siapa? Halo? Ini siapa ya? Halo, selamat siang. Apa betul dengan Ibu Gladys Indira? Iya, ini dengan saya sendiri. Ada apa ya? Kami dari Polsek Sukabumi ingin memberikan surat panggilan kepada Ibu untuk menjadi saksi atas kasus pembunuhan seorang wanita di Bukit Bambu, Sukabumi pada malam tanggal 13 4 hari yang lalu. Bentar-bentar. Ini maksudnya siapa yang meninggal ya? Kok jadi saya kebawa-bawa? Hubungannya sama saya apa? Korbannya seorang wanita bernama Ratna Ningsih Hadi Kusuma. Loh, itu bukannya Tante Ratna ya? Pak, ini maksudnya gimana ya? Soalnya saya sama sekali nggak tahu soal kejadian di malam itu. Terus kenapa tiba-tiba saya dijadiin saksi begini ya? Nanti kami jelaskan di kantor. Kemana alamat untuk mengirim surat panggilan untuk Ibu? Oke, bisa dikirim ke Hotel Grand Pasadena aja ya. Soalnya saya lagi menginap di sini. Baik, kami akan segera mengirim surat panggilan untuk Ibu. Oke, makasih ya Pak.